Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai akad salam atau akad pesanan. Tapi dalam kesempatan kita yang lalu masih kita terangkan mengenai arti daripada akad salam, juga hikmah daripada diperbolehkannya akad salam. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai rukun dan syarat akad salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rukunnya akad salam itu secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah orang yang melakukan transaksi salam atau orang yang melakukan pesan dan yang dipesani. Yang kedua, as-sighah atau ijab kabul. Yang ketiga adalah ra'su malis salam, yaitu uang yang diserahkan oleh orang yang mesan kepada yang dipesani. Kemudian yang keempat adalah al-muslam fih, yaitu barang yang dipesan. 4 hal ini adalah menjadi rukun akad salam, dan setiap satu dari 4 hal ini mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kita mulai dengan rukun yang pertama, yaitu al-aqidani, orang yang melakukan transaksi akad salam. Orang yang melakukan transaksi akad salam yaitu al-muslim, yaitu orang yang memesan, dan al-muslam ilaihi, orang yang dipesani. Kedua-duanya disyaratkan syarat yang telah kita sebutkan pada penjual dan pembeli. Karena secara hakikatnya orang yang memesan adalah hukumnya seperti orang yang membeli, dan orang yang dipesani hakikatnya dia adalah hukumnya seperti orang yang menjual. Maka disyaratkan untuk mereka berdua setiap syarat yang kita haruskan ada di penjual dan di pembeli harus ada di orang yang memesan dan orang yang dipesani. Jadi seperti yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu, orang yang menjual dan orang yang membeli haruslah orang yang berakal. Begitu juga orang yang memesan dan orang yang dipesani haruslah orang yang berakal. Yang kedua, orang yang menjual dan membeli haruslah orang yang sudah baligh. Begitu juga orang yang memesan dan yang dipesani harus orang yang sudah baligh. Yang ketiga, penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli hendaklah dengan ikhtiar, tidak ada paksaan. Begitu juga orang yang memesan dan orang yang dipesani melakukan transaksi pesanan ini mereka lakukan dengan cara suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kalau 3 hal ini telah terpenuhi, maka akad pesanan ini adalah akad yang sah. Akad pesanan ini adalah akad yang sah. Cuma dalam hal ini dikecualikan yaitu orang yang buta. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan bahwa orang yang buta tidak boleh melakukan jual beli. Karena apa? Karena barang yang dibeli membutuhkan, jadi orang yang membeli haruslah tahu barang yang dia beli, bentuknya, rupanya. Sedangkan orang yang buta tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka orang yang buta tidak boleh melakukan jual beli. Akan tetapi untuk akad salam ini, untuk akad pesan-memesan diperbolehkan bagi orang yang buta untuk melakukan akad salam, dikecualikan dari kaidah yang umum bahwasanya setiap sesuatu yang disyaratkan adanya pada diri penjual dan pembeli adalah disyaratkan adanya pula pada diri orang yang memesan dan dipesani. Dikecualikan
yaitu orang yang buta. Orang buta tidak boleh melakukan transaksi jual beli, tetapi dia diperbolehkan untuk melakukan transaksi pesan memesan. Ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah sighah, adalah ijab qabul. Seperti orang mengatakan, saya memesan barang yang sifatnya 1, 2, 3, dia sebutkan semuanya. Kemudian orang yang dipesani, saya terima pesanan Anda. Atau saya terima pesanan yang Anda minta. Ini dinamakan ijab qabul. Begitu juga seperti syarat-syarat yang disyaratkan pada diri pemesan dan yang dipesani juga demikian juga. Setiap syarat yang disyaratkan harus ada di sighah jual beli juga disyaratkan di sighah akad pesan memesan. Dikecualikan satu hal. Apa itu? Akad salam atau akad yang memesan, akad pesan memesan ini harus memakai lafaz salam atau lafaz salaf. Jadi khusus untuk akad pesan memesan ini, kalau dilakukan maka sighah atau ijab qabulnya harus memakai kata-kata saya memesan, atau dalam bahasa Arabnya salam atau salaf. Jika akad salam ini dilakukan dengan selain lafaz salam dan salaf, jika akad pesan memesan ini dilakukan dengan sighah memakai sighah jual beli, maka tidak sah akad pesan memesan tersebut, tapi sah kalau kita katakan akad apa bai'un fi zimmah tapi bukan akad salam. Begitu juga untuk akad salam ini, akad pesan memesan ini tidak diperbolehkan yang namanya khiyar syarat. Tidak ada yang namanya khiyar syarat dalam akad pesan memesan. Apa khiyar syarat itu? Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, khiyar syarat itu misalnya seorang pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk meminta senggang waktu untuk melihat barang yang dijual. Misalnya saya membeli sepeda dari si Zaid. Terus saya mensyaratkan, Zaid, saya beli sepeda Anda ini dengan harga 7 juta ini, tapi saya mensyaratkan sepeda ini akan saya bawa ke rumah selama 1 hari. Saya tunjukkan kepada kakak saya yang ahli mesin. Kalau memang dia mengatakan sepeda ini cocok untuk saya, maka saya beli. Kalau tidak, maka saya kembalikan sepedanya dan Anda harus mengembalikan uang saya seperti semula. Ini namanya khiyar syarat. Tapi untuk akad salam ini tidak diperbolehkan yang namanya khiyar syarat. Karena apa? Karena dalam khiyar syarat, dalam akad salam ini orang yang memesan harus menyerahkan uang secara langsung di tempat transaksi dan tidak boleh diakhirkan. Sedangkan khiyar syarat, kadang-kadang khiyar syarat itu pembeli tidak memberikan uang secara langsung, tapi dia memberikan uang nanti kalau dia jadi beli, maka tidak diperbolehkan bentuk seperti ini. Karena apa? Karena salam itu atau akad pesan, orang yang memesan harus memberikan uang secara langsung, semua tidak boleh dicicil. Ini adalah akad salam atau akad pesan memesan yang akan kita terangkan ya. Ini adalah untuk masalah sighah, yaitu rukun yang kedua. Untuk rukun yang ketiga yaitu ra'sul mal, yaitu uang yang diserahkan oleh orang yang memesan kepada orang yang dipesani. Uang ini atau ra'sul mal ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, hendaknya ra'sul mal atau uang yang diserahkan oleh orang yang memesan kepada orang yang dipesani adalah dengan jumlah yang sudah diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Misalnya saya memesan kursi jumlahnya 3 biji, sifatnya segini, ini uangnya Pak. Uangnya nanti kesepakatannya misalnya uangnya 10.000 atau uangnya 1 juta. Kemudian uang tersebut harus diketahui oleh pihak orang yang memesan dan yang dipesani dengan secara pasti. Itu kalau muqabil atau harga daripada barang yang dipesan berupa uang. Tapi kalau misalnya harga barang yang dipesan itu berupa barang, misalnya saya memesan
misalnya pesawat terbang misalnya. Misalnya Indonesia memesan misalnya misalnya 100.000 ton beras dari Thailand. Memesan 100.000 ton beras dari Thailand ditukar dengan sebuah pesawat terbang. Maka harga di sini yaitu sebuah pesawat terbang harus diketahui secara pasti. Pesawat terbang yang dibuat sebagai imbalan dari beras yang dipesan ini harus diketahui pesawat ini pesawat jenis apa, pesawat ini modelnya model apa, pesawat ini adalah pesawat tahun berapa, semuanya diketahui secara pasti oleh pihak yang memesan dan yang dipeseni. Begitu juga misalnya kalau kita memesan minyak dari negara lain misalnya dengan uang atau dengan alat tukarnya adalah beras misalnya. Maka beras yang kita jadikan sebagai alat pembayaran ini harus beras yang diketahui oleh pihak yang memesan dan yang dipeseni berapa timbangannya ya, terus jenis beras apa, terus beras ini hasil panen tahun berapa, semuanya harus diketahui secara pasti. Apakah itu kualitas beras yang baik atau jelek, semuanya harus diketahui secara pasti. Ini adalah syarat yang pertama dari ra'sul mal, yaitu ra'sul mal atau uang yang dikasihkan oleh pemesan kepada yang dipeseni adalah sudah diketahui jumlahnya secara pasti oleh kedua belah pihak. Atau kalau barang yang dijadikan sebagai alat pemesan itu adalah barang bukan uang, maka barang tersebut harus diketahui secara pasti pula oleh orang yang memesan dan dipesan, baik ukurannya, kadarnya, timbangannya, kualitasnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan barang tersebut. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya ra'sul mal atau uang yang dikasihkan oleh pemesan kepada orang yang dipeseni atau alat yang dijadikan sebagai penukar barang yang dipesan itu diserahkan secara langsung di tempat transaksi dan diterima oleh orang yang dipeseni ketika itu juga di tempat transaksi juga sebelum mereka berpisah atau mereka berpisah secara badannya. Jadi kalau misalnya saya memesan misalnya mebel, memesan satu pasang kursi atau memesan sebuah ranjang di sebuah toko mebel atau di tempat pengrajin misalnya, maka uang tersebut harus diserahkan di tempat transaksi itu juga, tidak boleh dicicil. Misalnya saya kasih uang, ini saya bayar separuh, nanti kalau saya sudah menerima barangnya maka akan saya bayar separuhnya lagi. Ini tidak sah. Kalau dilihat dari akad salam maka tidak diperbolehkan dan tidak sah salamnya, karena akad salam ini uang yang dijadikan ya, harga harus dibayar secara langsung oleh orang yang memesan dan tidak boleh diakhirkan. Kalau diakhirkan, misalnya saya memesan tapi belum saya bayar dan akadnya sudah terjadi belum dibayar, maka kalau akadnya itu memakai akad salam maka tidak sah. Maka karena akan menjadi tergolong bai'uddin bidain, menjual utang dengan utang, seakan-akan saya utang barang yang saya pesan dan Anda orang yang saya pesan utang uang dari saya yang belum saya bayar, dan bai'uddin bidain ini tidak diperbolehkan. Maka untuk menghindari hal yang seperti ini, maka ra'sul mal atau uang yang dijadikan ra'sul mal yang dibayar oleh pihak pemesan harus diserahkan langsung di tempat transaksi dan diterima secara langsung oleh orang yang dipeseni. Ini adalah rukun yang ketiga, mempunyai dua syarat tersebut. Untuk rukun yang keempat yaitu al-muslam fih, yaitu barang yang dipeseni. Barang yang dipesan ini juga harus memenuhi beberapa syarat, sehingga akad salam ini menjadi sah. Syarat yang pertama adalah hendaknya barang yang dipeseni itu bisa disifati dengan sifat yang pasti, sehingga orang yang dipeseni itu bisa mendatangkan atau membuat barang yang dia inginkan. Ini semuanya adalah untuk menghindari jangan-jangan nanti pada esok hari terjadi pertikaian antara orang yang memesan dan yang dipeseni. Jadi untuk barang yang dipesan haruslah barang yang bisa disifati, sehingga dengan adanya sifat tersebut
menepis segala bentuk jahalah atau segala bentuk ketidakterangan atau ketidakjelasan dalam akad salam tersebut. Dalil dari hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala inna kunna nuslifu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi hintatin wa sya'irin wa zabib wa tamri. Yang artinya kita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar telah mengadakan akad pesan memesan. Kita telah memesan gandum dan memesan gandum syair, juga memesan zabib yaitu memesan kismis, juga memesan kurma. Barang-barang yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu zabib, yaitu kismis. Kismis itu anggur yang telah dikeringkan, juga kurma, juga gandum. Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mudah untuk disifati dan gampang untuk dipenuhi. Maka boleh kita memesan barang-barang tersebut. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau ketika ditanya apakah boleh kita memesan kain, memesan karobis. Karobis itu kain yang terbuat dari kapas. Beliau menjawab, idza kana zir'an ma'luman ila ajalin ma'lumin fala ba'sa. Beliau mengatakan jika kain yang Anda pesan itu adalah kain yang bisa disifati dan ukurannya berapa meternya itu bisa diketahui dengan jelas, terus tempo penyerahan itu juga jelas, maka diperbolehkan. Juga dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ditanya apakah boleh kita memesan harir atau sutra. Beliau menjawab la ba'sa, tidak apa-apa. Dari nas-nas, dari konteks daripada hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya selagi barang yang dipesan itu bisa disifati dengan sifat yang jelas, yang mana sifat ini bisa dipenuhi oleh orang yang dipesan, maka barang yang dipesan boleh sah. Boleh sah selagi bisa sifatnya bisa diketahui dengan pasti dan bisa didatangkan oleh orang yang dipesani. Karena dengan demikian maka orang yang dipesani bisa memenuhi keinginan orang yang memesan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau misalnya barang yang dipesan itu sulit untuk didapatkan dan sifatnya itu sulit, maka kita khawatirkan nanti pada esok harinya akan terjadi pertikaian, ya, pertikaian antara orang yang memesan dan orang yang dipesani. Termasuk sesuatu yang tidak boleh dipesan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah al-julud, adalah kulit, ya. Fuqaha para ahli fikih menyebutkan bahwasanya tidak boleh kita memesan kulit. Karena apa? Karena kulit ini adalah sesuatu yang sulit untuk disifati. Kadang-kadang orang yang memesan itu dengan kulit yang tebal, sedangkan kita tidak mendapatkan kulit yang tebal. Kulit itu ya yes itu. Atau kadang-kadang orang yang memesan itu menginginkan kulit yang tipis dan dia tidak bisa mendapatkannya. Maka pesan kulit tidak diperbolehkan menurut para ahli fikih. Terdahulu mungkin ini pada zaman dahulu, ya, tapi kalau pada zaman sekarang karena kecanggihan alat mungkin untuk pesan kulit ini bisa kita katakan sah atau bisa dipenuhi, karena dengan kecanggihan alat kita bisa menentukan ukuran daripada kulit yang dipesan. Juga termasuk yang tidak diperbolehkan adalah memesan memesan intan yang mahal atau memesan mutiara yang mahal, yang mana orang yang memesan itu menentukan ukurannya besar, secara besar. Maka ini tidak bisa dipenuhi karena mungkin sulit kita menemukan intan atau mutiara dalam ukuran yang besar, sehingga orang yang dipesan ini tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh orang yang memesan. Maka para fuqaha menentukan ini tidak boleh memesan hal-hal yang sedemikian rupa, karena hal-hal tersebut sulit untuk disifati dengan sifat yang jelas dan sifat yang
yang pasti. Begitu juga termasuk hal yang tidak boleh dipesan menurut para ahli fikih adalah memesan makanan yang dimasak, baik dimasak dengan digoreng atau dipanggang ya, atau dikukus ya, semuanya tidak diperbolehkan oleh para fuqaha. Karena apa? Karena mereka mengatakan bahwasanya ta'sirun nar fihi mukhtalif, karena pengaruh daripada besar kecilnya api itu berbeda-beda. Jangan-jangan kita memesan sesuatu yang pemesannya itu ingin roti yang tidak gosong, ternyata orang yang dipesan itu memberikan roti yang agak gosong misalnya, atau agak keras, atau bahannya kurang empuk, semuanya itu tidak diperbolehkan oleh ahli fikih karena sifat-sifat yang diinginkan oleh pihak pemesan itu sulit untuk dipenuhi oleh orang yang dipesani. Syarat berikutnya untuk barang yang dipesan ini adalah hendaknya barang yang dipesani itu diketahui secara pasti jenisnya dan ukurannya dan sifatnya oleh orang yang memesan dan orang yang dipesani. Jenisnya harus diketahui, apakah yang dipesan itu adalah misalnya beras ya, beras pemesan beras. Beras ini adalah beras apa? Misalnya beras Raja Lele, atau beras ER, atau beras basmati, atau beras maza, semuanya harus diketahui. Juga harus diketahui jenisnya juga, apakah beras ini adalah beras misalnya beras dari Pakistan, atau beras dari India, atau beras dari Thailand misalnya. Bisa diketahui demikian, harus bisa diketahui dengan baik. Begitu juga ukurannya, berapa kilo, berapa meter ya, berapa kilo, berapa meter, berapa liter, semuanya juga harus bisa diketahui secara pasti. Begitu juga sifatnya misalnya warnanya, terus bentuknya, apakah itu yang lembut atau yang kasar, semuanya harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya, sehingga di sana tidak ada jahalah atau tidak ada ketidakjelasan bagi orang yang memesan dan orang yang dipesan itu sendiri. Dalilnya adalah hadis yang kita sebutkan ketika pertama kali kita kajian kemarin, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin." Yang artinya barang siapa yang memesan, melakukan akad pesanan, maka hendaklah dia memesan dengan kailin maklum, dengan takaran yang diketahui, berapa satu gantang, dua gantang, satu mud, dua mud, 1 liter, 2 liter, wa waznin ma'lumin, dan dengan timbangan yang diketahui pula berapa 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, semuanya harus dijelaskan secara pasti ketika transaksi terjadi. Begitu juga syarat yang ketiga untuk barang yang dipesani adalah hendaknya barang yang dipesan itu tidak terdiri dari unsur yang banyak, yang berbeda-beda, yang sulit untuk diketahui ukuran setiap unsur yang ada. Seperti misalnya kalau saya memesan minyak mukhallat imarati atau mukhallat yamani, mukhallat sanani. Minyak mukhallat ini adalah minyak yang terbuat dari kumpulan banyak minyak. Jadi minyak misik dicampur dengan minyak sultanul utur, dicampur dengan minyak ambar, campur dengan minyak oud, semuanya dicampur jadi satu, diaduk, semuanya jadi mukhallat namanya. Lah mukhallat ini kita tidak bisa mengetahui berapa ukuran daripada setiap unsur yang ada. Ini misiknya ini berapa persen dari yang ada. Ini minyak oudnya berapa persen dari yang ada. Kalau barang yang dipesan itu berupa barang yang terdiri atau terbuat dari banyak campuran, banyak unsur, sehingga dan setiap unsur tidak diketahui berapa persen dari yang ada, maka tidak bisa kita memesan barang yang sedemikian rupa, karena tidak diketahui nisbah atau besar daripada setiap unsur yang membentuk atau yang membentuk barang yang kita pesan ya, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya unsur atau yang membentuk daripada barang yang dipesan itu diketahui, misalnya saya pesan misalnya minyak mukhallat, terus saya tentukan mukhallat ini nanti minyak mukhallat yang saya pesan ini adalah minyak mukhallat yang terdiri dari 4 unsur, yang terbuat oleh 4 minyak misalnya misik, terus minyak misalnya oud, terus minyak internity, terus minyak ini. Setiap unsur ini seperempat,
dan setiap unsur ini seperempat adalah 25%, terus beratnya segini. Maka kalau memang unsur yang membikin atau unsur yang membentuk barang yang dipesan itu adalah unsur yang diketahui secara pasti berapa besarnya, berapa banyaknya, maka pesan barang yang sedemikian rupa itu diperbolehkan. Para fuqaha menyebutkan unsur yang tidak bisa untuk ditentukan, misalnya pesan pesan makjun ya. Ulama menyebutkan, para fuqaha dulu menyebutkan tidak boleh kita memesan makjun. Makjun itu adalah obat penguat untuk laki-laki, tidak diketahui berapa unsur jahenya berapa, terus tawabilnya berapa. Pokoknya bahan-bahan penyusun jamu makjun tadi itu tidak diketahui secara pasti berapa setiap persen dari bahan yang ada, sehingga para fuqaha mengatakan tidak diperbolehkan memesan barang yang seperti ini. Maka untuk barang yang lain bisa Anda kiaskan sendiri. Dan syarat berikutnya adalah hendaknya barang yang dipesan itu adalah barang yang belum ada, barang yang masih dihutang. Jadi kalau kita memesan sesuatu, barang yang dipesan itu belum ada. Saya memesan misalnya kursi yang bentuknya seperti ini, terus modelnya seperti ini, dan sifat-sifatnya seperti ini. Barangnya yang saya pesan itu belum ada. Barang yang saya pesan itu belum ada. Tapi kalau barang yang dipesan itu sudah ada di depan, misalnya saya memesan barang ini, ditunjuk sama dia. Saya memesan barang yang ada di depan saya, di depan penjual ini, pembeli ya. Saya memesan barang ini Pak dengan harga 100.000 misalnya. Maka melakukan akad seperti ini tidak sah. Tidak sah menurut akad salam dan juga tidak sah menurut akad jual beli. Karena akad salam itu barang yang dipesan hendaklah belum ada di tempat situ. Tapi kalau dia sudah menunjuk barang ini yang saya pesan dan ini duitnya, maka transaksi seperti ini tidak sah menurut akad salam dan juga tidak sah menurut akad jual beli. Karena jual beli tidak boleh kita memakai akad atau tidak boleh kita memakai dengan lafaz salam, harus memakai lafaz jual beli atau lafaz yang lainnya. Ini adalah, tapi kalau misalnya saya memesan sesuatu, ya, saya memesan sesuatu, terus sesuatu yang saya pesan itu sudah ada di gudang orang yang saya peseni atau di rumah orang yang peseni. Misalnya saya mesen HP, misalnya saya mesen HP yang mereknya begini, yang model terakhir, terus ternyata orang yang saya pesen itu langsung bilang, saya sudah punya sekarang barangnya, Anda bisa mengambil sekarang juga. Kalau saya sebagai pemesan ini ridho dan ittifaq atau setuju dengan menerima barang yang saya pesan sekarang itu juga, ketika waktu itu juga, maka akad pesan ini diperbolehkan, yang namanya akad pesan hal. Akan saya jelaskan nanti ketika kita membaca nas daripada Imam Abi Suja. Terus syarat berikutnya, hendaklah barang yang dipesan itu bisa diserahkan oleh orang yang dipesani. Jadi barang yang dipesan itu bisa diserahkan oleh orang yang dipesani sesuai dengan waktu yang mereka sepakati tentang penyerahan barang yang dipesan. Misalnya saya memesan buah. Misalnya saya pesan buah anggur dari kota Son'a pada musim dingin. Ya tidak bisa, karena apa? Karena musim dingin ini bukan musim anggur, tidak ada anggur pada musim dingin. Maka akad salam seperti ini tidak bisa. Karena apa? Karena akad pesan ini, barang yang saya pesan tidak bisa didatangkan oleh orang yang memesan, orang yang dipesani dalam waktu yang telah kita sepakati. Misalnya saya pesan buah mangga mana lagi dan durian Thailand sebanyak gini kilo, pada musim Maulid akan saya ambil. Misalnya pada bulan Maulid ini, misalnya pada bulan Rabiul 12, tanggal 12 Rabiul Awal akan saya ambil dari orang yang memeseni. Kalau seandainya pada bulan Maulid itu bukan musimnya mangga dan bukan musimnya durian,
Sehingga pihak orang yang dipeseni itu tidak bisa mendatangkan barang yang saya peseni, maka akad pesan ini atau akad salam ini tidak sah. Karena apa? Karena orang yang kita peseni tidak bisa mendatangkan dan menyerahkan barang yang saya pesan kepada saya pada waktu yang telah kita sepakati. Ya. Seandainya barang yang dipesan itu ada atau memang musimnya ketika waktu yang kita telah sepakati itu memang musimnya mangga dan musimnya durian. Terus subhanallah pada ketika itu datanglah banjir besar. Sehingga yang semestinya pada bulan Rabiul Awal ini adalah musim mangga, mangganya tidak jadi berbuah. Buahnya diambil banjir semua. Misalnya, maka si pihak orang yang memeseni yang dipesan ini tidak bisa mendatangkan barangnya karena kena musibah ini. Maka dalam hal ini misalnya akad salam atau akad pesan tidak batal. Masih ada. Tapi orang yang mesen kita tawari. Bisa ditawari dengan dua kemungkinan. Bisa Anda menunggu sampai kita datangkan barang yang Anda pesan. Atau Anda membatalkan akad pesanan dan Anda bisa mengambil uang Anda kembali. Atau misalnya saya pesan beras atau pesan gabah, beras Raja Lele. Pada bulan April misalnya, dan bulan April adalah bulan musim panen beras, saya pesan misalnya. Tapi ternyata pada bulan April besok itu terjadi banjir misalnya. Sehingga yang mestinya panen pada bulan April gagal panennya. Sehingga orang yang saya peseni tidak bisa mendatangkan barang yang saya peseni. Maka dalam keadaan seperti ini pihak pemesan mempunyai dua kemungkinan. Imma dia sabar menunggu sampai orang yang dipeseni mendatangkan barangnya, atau membatalkan akadnya dan mengambil kembali uang yang telah dia serahkan kepada pihak orang yang dipeseni. Dan perlu diketahui bahwasanya barang yang dipesan itu tidak boleh diganti dengan barang lain. Kalau Anda memesan buah mangga dan buah durian, terus ketika itu tidak ada mangganya, tidak ada, dan buah duriannya tidak ada, maka tidak boleh pihak yang dipesan itu bilang kepada orang yang memesan, sudah Pak, karena sekarang mangga tidak musim, sudah musimnya tapi panennya gagal misalnya, atau duriannya tidak datang misalnya, maka saya ganti dengan semangka saja Pak dan pisang. Nah, ini tidak boleh. Jadi barang yang telah dipesan tidak boleh diganti dengan barang lain. Ini adalah akad salam. Seandainya ingin diganti dengan barang lain, maka kita batalkan dulu akad salam. Pihak yang membeli mengambil kembali barangnya, pihak pemesan mengambil kembali uangnya, kemudian kita lakukan akad baru, pesan baru. Atau membeli baru kalau ada barangnya seketika itu. Tapi kalau diganti secara langsung gitu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Begitu juga yang perlu dicatat juga seperti yang kita terangkan pada kajian yang lalu, orang yang memesan tidak boleh menjual barang yang dipesannya tadi sebelum dia menerima barang yang dipesannya tadi. Misalnya saya adalah pedagang misalnya. Saya mengimpor misalnya barang elektronik dari Jepang. Barang tersebut akan datang pada bulan, misalnya pada bulan Maret, 1 Maret barangnya datang. Terus ada orang, sekarang saya menawarkan barang tersebut. Ayo siapa yang membeli, misalnya membeli barang elektronik misalnya, membeli laptop atau komputer yang terbaru dari Sony ya, atau dari Samsung misalnya, yang harganya sekian. Maka banyak orang yang membeli kepada saya katakan barangnya insya Allah akan saya, sekarang Bapak membayar kepada saya dan barangnya akan saya kasih kepada Anda pada tanggal 10 Maret misalnya. Ini tidak boleh, selagi Anda belum menerima barang yang Anda pesan, maka Anda tidak diperbolehkan untuk menjual barang tersebut kepada orang lain. Ini adalah kemarin telah kita sebutkan bahwasanya wala yabi'u ma lam yaqbidhu, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dia terima. Wala tabi' ma laisa indak, ya.
Itu pembahasan kemarin perlu karena ini sering terjadi sekali, sering terjadi. Misalnya dealer mobil misalnya, dia mendatangkan mobil dari Jepang atau dari Amerika, misalnya mobil terbaru. Terus dia sudah mengumumkan di halayak ramai bahwasanya dia punya mobil ya dengan harga sekian dan banyak orang yang membeli, tapi si pembeli telah membayar atau membayar separuh, nanti barangnya dikasihkan apa? Dikasihkan nanti dengan akad salam, akad pesanan. Ini tidak sah. Kalau akad tersebut dipakai akad pesanan maka tidak sah. Syarat berikutnya untuk barang yang dipesan adalah hendaknya ditentukan tempo penyerahan barang tersebut secara pasti. Harus ditentukan secara pasti kapan si pemesan menerima barang yang dipesan. Apakah itu tanggal 1 Maulid atau tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Safar. Harus ditentukan secara pasti kapan si pemesan menerima barangnya. Tidak boleh misalnya akan saya kirim barangnya insyaallah 1 bulan lagi. 1 bulan itu kapan? 1 bulan itu 30 hari atau 40 hari kan tidak diketahui. Maka harus ditentukan tanggalnya. Akan saya kirim barang yang Anda pesan pada tanggal 1 Maret atau pada tanggal 14 April. Harus ditentukan secara pasti. Kalau tidak ditentukan secara pasti maka akad salam ini tidak sah. Karena hal itu akan apa? Akan menyebabkan pertikaian di antara pemesan dan orang yang dipesan kalau misalnya sesuatu atau pihak orang yang memesan ini tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak yang dipesani. Terus ini adalah untuk masalah salam. Terus syarat yang terakhir ya. Syarat yang terakhir untuk akad salam ini adalah hendaknya ditentukan tempat penyerahan barang. Jadi kapan si pemesan menerima barang yang dipesan itu harus ditentukan secara pasti. Juga ditentukan di mana dia harus menerima barang yang dia pesan. Harus ditentukan tempatnya. Semuanya itu adalah untuk menghindari pertikaian pada esok nantinya kalau seandainya si pemesan tidak terima. Misalnya saya pesankan, seharusnya kalau saya pesan barangnya diantar ke rumah, bukan kok saya disuruh mengambil ke toko lah. Itu kan nanti kan akan terjadi pertikaian. Tapi kalau ketika pertama kali transaksi telah ditentukan, barangnya akan Anda terima pada tanggal 15 Agustus dan Anda sendiri yang harus datang ke toko saya untuk mengambilnya, itu sudah jelas. Tapi kalau tidak diterangkan, maka tidak boleh karena itu akan menimbulkan pertikaian seperti yang saya jelaskan tadi. Maka waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti, begitu juga tempat penyerahan harus ditentukan secara pasti pula. Karena kadang-kadang barang yang dipesan itu barangnya banyak sehingga perlu ongkos transportasi. Ya. Kalau misalnya orang yang memesan itu tidak ingin kehilangan uang untuk ongkos transportasi, maka di sini akan terjadi pertikaian dan itu tidaklah diharapkan ya. Maka untuk akad salam ini harus ditentukan tempat penyerahan barang yang telah dia pesan. Dari uraian saya tadi, maka kalau kita lihat muamalah atau akad-akad transaksi yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka apa yang mereka lakukan banyak sekali kekeliruan dan ketimpangan yang menjadikan akad tersebut tidak sah. Misalnya kalau ada orang yang memesan, misalnya saya memesan seperangkat mebel misalnya, yang bentuknya atau yang ukurannya seperti ini, kursi dan meja yang bentuknya seperti ini. Terus nanti Pak, sekarang saya bayar separuh dulu, nanti kalau saya telah menerima barang maka akan saya bayar separuhnya lagi. Nah, akad ini tidak sah kalau menurut akad salam. Begitu juga misalnya ada orang pesen cateringan misalnya. Saya ingin mengadakan walimah atau mengadakan resepsi pernikahan anak saya dan saya memesan catering ke sebuah perusahaan catering bahwasanya pada tanggal 15 April ini saya akan menikahkan anak saya dan saya perlu catering segini semuanya dan ini sekarang saya bayar terlebih dahulu atau ini saya bayar sekarang semuanya, itu pun juga tidak sah karena seperti yang saya katakan tadi, menurut mazhab Syafi'i setiap sesuatu masakan yang dimasak dengan api itu tidak sah untuk kita jadikan akad salam. Nah, terus juga kalau misalnya kita pesan apa saja misalnya dengan cara tadi, maka ini semuanya tidak sah menurut mazhab Syafi'i karena akad salam dalam mazhab Syafi'i ini
adalah akad yang dhayiq atau akad yang sempit, jadi sulit untuk diterapkan karena adanya syarat-syarat yang sangat mengikat tadi. Lah, karena demikian ini maka kita bisa beralih dengan memakai akad istisna ya, akad istisna dalam fikih mazhab Hanafi. Di sana ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya untuk akad istisna ini adalah seperti kalau saya memesan sandal atau saya sebagai sebagai pedagang sepatu atau pedagang sarung atau pedagang konveksi, saya memesan baju ke sebuah pabrik, kemudian saya bayar saya bayar separuh dulu. Ini semuanya adalah sah menurut mazhab ulama Hanafiyah, yang mana akad ini kita namakan akad istisna. Akad istisna dan bukan akad salam. Maka kalau Anda melakukan akad yang sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i, maka Anda bisa memakai mazhab Imam Abi Hanifah yang mengatakan bahwasanya akad istisna ini adalah akad yang sah karena keperluan daripada akad tersebut. Sebelum saya tutup kajian ini, di sini ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, Ustadz, bagaimana dengan cateringan itu kan memesan makanan, apakah hukumnya enggak sah? Barusan saya katakan bahwasanya untuk pesan cateringan, kalau cateringan ini kita pakai akad pesan, akad salam, maka akad ini tidak sah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Karena barang yang cateringan atau makanan tersebut adalah makanan yang dalam proses pembuatannya memerlukan api, dan setiap makanan yang diproses dengan api itu tidak sah karena ukuran api itu sulit untuk ditentukan. Ini adalah yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Tapi untuk akad cateringan ini bisa kita katakan sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Dan di sana agak luas karena Imam Abu Hanifah mengatakan ini masuk dalam kategori akad istisna. Akad istisna, Anda datang kepada pihak cateringan, Anda memesan, Anda bayar terlebih dahulu atau Anda bayar nanti, itu boleh menurut mereka. Atau Anda ketika datang ke tempat cateringan itu, Anda bukan atas akad pesan tapi akad beli. Saya membeli, tapi nanti barang yang saya beli Anda kirim, dan sekarang duitnya akan saya bayar separuh dulu. Ini boleh, namanya bai'un fi dhimmah. Kalau kita membeli cateringan itu atas dasar akad jual beli fi dhimmah, maka diperbolehkan. Tapi kalau kita pakai ala asas menurut dasar akad salam, maka tidak sah. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan taufik dan hidayah sehingga kita bisa meneruskan kajian kita pada pertemuan kita yang akan datang. Kita akan memasuki kajian baru, yaitu mengenai babur rohan, bab yang menerangkan mengenai gadai. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.